Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Miftahur Rahmah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Ditulisnya boleh seperti ini atau boleh juga seperti ini. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Satuan yang dibandingkan itu harus sejenis. Ini ada contoh soal. Sederhanakan perbandingan berikut ini. Yang A 45 dibanding 75 disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 15. Maka yang depan 45 dibagi 15 itu 3. 75 dibagi 15 hasilnya adalah 5. Nah, ini udah sederhana. Kemudian contoh yang B 27 cm dibanding 1,8 meter. Nah, kita harus samakan satuannya terlebih dulu. Sama-sama dijadikan cm ya. Ini 27 cm banding 1,8 meter itu sama dengan 180 cm. Nah, berarti ini perbandingannya 27 banding 180. Sama-sama dibagi 9. 27 dibagi 9 hasilnya 3. Banding 180 dibagi 9 hasilnya 20. Ini sudah bentuk sederhana. Jenis perbandingan yang A, perbandingan senilai. Terjadi jika besaran pertama nilainya semakin besar, maka besaran kedua nilainya semakin besar atau sebaliknya. Contoh soalnya, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, kita tulis terlebih dulu kayak gini. Bensin. Yang sini adalah jarak. Tiga liter bensin menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, kan kita belum tahu jaraknya. Kita misalkan X. Jika kita logika, 3 liter bensin itu dapat menempuh 24 km. Nah, kalau bensinnya itu 45 liter, semakin banyak literannya, maka kan jarak yang ditempuh semakin jauh. Nah, maka ini dinamakan perbandingan senilai. Kita hitung seperti ini. 3 per 45 sama dengan ini 24 per X. Ini kan ada tanda sama dengannya, maka kita kalikan silang. 3 dikalikan X itu hasilnya 3X. 45 dikalikan ini sama dengan 45 dikalikan 24. Nah, X sama dengan 45 dikalikan 24 dibagi 3 sama dengan 3 dengan 45. Nah, ini berapa ini? 15. Berarti 15 dikalikan 24 hasilnya adalah 360. Jadi jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 45 liter bensin adalah 360 km. Nah, ini kan 360 km. Dari 3 menjadi 45 kan berarti naik. Dari 24 menjadi 360 kan berarti naik juga kan? Maka ini disebut perbandingan senilai. Untuk yang kedua, nomor 2. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 160 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila terdapat 500 meter, maka berapa potong baju yang dapat dibuat? Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kain
Yang sini baju. 160 meter bisa untuk membuat 40 potong baju. Kalau 500 meter berarti bajunya berapa? Kita ibaratkan X. Nah, 160 per 500 sama dengan 40 per X. Nah, kita kalikan nih, X kalikan 160. Hasilnya 160X sama dengan 500 dikalikan 40. Saya tulis sini. Atau boleh juga kalau kalian mau sederhanakan dulu. Berarti X sama dengan 500 dikalikan 40 dibagi 160. Nah, ini dengan ini sama-sama dibagi 40, hasilnya 1. Yang bawah hasilnya 4. Jadi X sama dengan 500 dibagi 4 itu hasilnya 125 baju. Nah, kan sini 125. Dari 160 menjadi 500. Kan berarti naik. Dari 40 menjadi 125. Berarti juga naik. Maka ini dinamakan perbandingan senilai. Nah, gini loh, kalau 160 meter kain kan bisa untuk 40 potong baju. Nah, kalau kainnya ini 500 meter itu kan lebih banyak. Kalau lebih banyak meterannya kainnya itu kan berarti bajunya yang dibuat juga semakin banyak. Nah, maka ini dinamakan perbandingan senilai. Yang B, perbandingan berbalik nilai. Terjadi jika besaran yang pertama semakin kecil, maka besaran kedua nilainya semakin besar atau sebaliknya. Contohnya yang pertama, sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Tiba di tempat tujuan dalam waktu 60 menit. Jika mobil tersebut kecepatannya 100 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai di tempat tujuan? Kita buat tabelnya terlebih dulu. Kecepatan yang sini adalah waktu. Kalau kecepatannya 80 km per jam, maka waktu yang diperlukan 60 menit. Jika mobil itu kecepatannya 100 km per jam, maka berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan? Kita misalkan Z. Nah, ini kita tulis ya sini. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka nanti ini salah satu yang kiri atau yang kanan ini nanti posisinya boleh dibalik. Nah, yang bawah menjadi yang atas, atas menjadi bawah. Nah, boleh juga ditulis seperti ini, 80 per 100 sama dengan, saya yang baliknya mau yang belakang. Berarti Z per 60. Kita kalikan silang nih. 100 dikalikan Z hasilnya adalah 100Y sama dengan 60 dikalikan 80. 60 kalikan 80. Y sama dengan 60 dikalikan 80 dibagi 100. Y sama dengan, kita coret. Kan tinggal 6 dikalikan 8 itu hasilnya 48. Jadi ini waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat tujuan adalah 48 menit. Nah, 48. 80 menjadi 100 kan berarti naik. 60 menjadi 48 berarti turun. Yang sini naik, yang sini turun, maka ini disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, atau bisa dilogika seperti ini. Kalau kecepatannya itu 80 km per jam, maka waktunya kan 60 menit. Nah, jika kecepatannya itu 100 km per jam,
semakin cepat, maka kan kita akan cepat sampai tujuan. Nah, waktunya kan semakin sedikit. Nah, itulah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Yang nomor 2, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Yang sini adalah hewan, kambing ya. Yang sini makanan. Kalau 30 ekor kambing, maka akan habis 15 hari. Nah, jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, kan awalnya 30 ekor kambing, dijual 5 menjadi 25 ekor. Berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Kita ibaratkan Z. Nah, saya mau baliknya yang belakang yang sini ya, yang sebelah kanan ini. Yang mau saya balik. Berarti ini 30 per 25 sama dengan dibalik Z per 15. Kalian bedakan dengan perbandingan senilai. 25 dikalikan Z hasilnya 25 Z sama dengan 15 kalikan 30. Z sama dengan 15 kalikan 30 dibagi 25. Berarti Z sama dengan, nah, ini coret sama-sama dibagi 5, yang atas mendapat 3, yang bawah mendapat 5. Nah, terus coret bagi 5, yang bawah 1, yang atas 6. 3 dikalikan 6 hasilnya 18. Berarti ini adalah 18 hari. Dari 30 menjadi 25 kan berarti turun. Dari 15 menjadi 18 berarti kan naik. Yang sini turun, yang sini naik, maka ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Atau bisa kalian logika. Nah, jika 30 ekor kambing itu akan habis 15 hari. Tapi jika kambingnya itu ada 25, maka makanannya itu kan akan lebih lama habisnya. Nah, itulah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Untuk yang nomor 3, seorang pemborong akan membangun rumah dalam waktu 48 hari jika dikerjakan oleh 18 pekerja. Jika ia menghendaki selesai dalam waktu 32 hari, berapa banyaknya tambahan pekerja yang diperlukan? Kita buat tabelnya terlebih dulu. Yang sini hari, yang sini adalah pekerja. 48 hari, pekerjanya ada 18. Nah, jika menghendaki selesai dalam waktu 32 hari, maka kan pekerjanya harus semakin banyak. Nah, kita misalkan Y dulu. Berarti ini 48 per 32 sama dengan, karena berbalik nilai maka ini kita balik ya, Y per 18. 32 kalikan Z hasilnya 32Z sama dengan 18 dikalikan 48. Z sama dengan 18 dikalikan 48 dibagi 32. Y sama dengan 32 dengan 48 sama-sama dibagi 16, berarti sini 3, yang sini 6, berarti 2. Nah, kemudian nih 2 dengan 18, sini 9, yang sini 1. 9 kalikan 3 hasilnya 27, berarti 27
pekerja. Di sini kan 27 pekerja. Dari 48 menjadi 32 itu kan turun. Dari 18 menjadi 27 berarti naik. Sini turun, sini naik, maka ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Tolong yang teliti. Yang ditanyakan apa ini? Banyaknya tambahan pekerja. Jadi banyak pekerja tambahan sama dengan, kan awalnya 18 menjadi 27 sama dengan 27 dikurangi 18, maka pekerja tambahannya itu adalah 9 orang. Ketemu jawabannya. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari dengan 20 pekerja. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerja terhenti selama 6 hari. Supaya pembangunan tersebut selesai tepat waktu, maka berapa pekerja tambahan yang diperlukan? Kita buat tabelnya terlebih dulu. Yang sini adalah waktu. Kemudian yang sini adalah pekerja. (22 hari). Pekerjanya ada 20 pekerja. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerja terhenti selama 6 hari. Nah, berarti kan 22 dikurangi 10, berarti ini 12. Pekerjanya masih tetap 20 pekerja. Terhenti selama 6 hari, berarti sisa harinya adalah 12 dikurangi 6, yaitu 6. Pekerjanya kan kita belum tahu, kita misalkan Z, berarti yang kita pakai adalah yang ini ya. 12/6 sama dengan, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka salah satunya ini harus ada yang dibalik. Berarti ini Y/20. Nah, 60 dikalikan Z, itu hasilnya 6Z, sama dengan 20 dikalikan 12. Y sama dengan 20 dikalikan 12 dibagi 6. Y sama dengan, nah, coret-coret sama-sama dibagi 6, yang atas 2, yang bawah 1. Y sama dengan 40 pekerja. Nah, ingat yang ditanyakan apa ini? Berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Y-nya kan 40. Jadi tambahan pekerja sama dengan kan awalnya 20 menjadi 40. Maka tambahan pekerjanya ada berapa ini? Sama aja 40 dikurangi 20 sama dengan 20 pekerja. Sekarang kita akan mempelajari tentang skala. Nah, untuk mencari skala, kan ini saya simbolkan S ya, skala itu sama dengan ukuran gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Contoh soalnya, 2 kota berjarak 120 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan skala 1/800.000, tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Berarti ini apa yang diketahui? Ukuran sebenarnya 120 km sama dengan, kita jadikan cm. Berarti ditambah 0,5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 cm.
Kemudian apalagi? Skala. Skalanya adalah 1/800.000. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah ukuran gambar. Nah, ukuran gambarnya berapa? Kemudian dijawab. Untuk mencari ukuran gambar, perhatikan skala dikalikan ukuran sebenarnya. Skala dikalikan ukuran sebenarnya. Kita masukkan. Skalanya adalah 1/800.000 dikalikan ukuran sebenarnya adalah 12 juta. Sama dengan kita coret 120 dibagi 8, hasilnya adalah sini 1, sini 15, berarti 15 cm. Jadi ukuran gambar sama dengan 15 cm. Yang nomor 2, pada denah dengan skala 1/300 terdapat gambar kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 cm dikalikan 15 cm. Tentukan luas kebun sebenarnya. Kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui adalah skala 1/300. Kemudian panjang gambar itu adalah 20 cm. Lebar gambar 15 cm. Yang ditanya luas sebenarnya. Dijawab. Nah, tolong ini yang teliti ya. Untuk mencari luas sebenarnya, perhatikan kita harus mencari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya terlebih dulu. Kita cari panjang sebenarnya. Untuk mencari panjang sebenarnya, perhatikan ukuran gambar dibagi skala. Panjang gambar dibagi dengan skala. Kita masukkan panjang gambarnya adalah 20 dibagi dengan skalanya 1/300 sama dengan 20 menjadi dikalikan 300/1 sama dengan berapa ini? 20 dikalikan 300/1 hasilnya 6.000 cm. Nah, berapa meter? Berarti menjadi 60 meter. Sekarang yang lebar sebenarnya. Lebar gambar dibagi skala. Lebar gambarnya berapa? 15 dibagi skalanya 1/300 sama dengan 15 dikalikan 300/1 sama dengan berapa ini? 4.500 cm. Dijadikan meter menjadi 45 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Luas kebun sebenarnya. Luas kebun sebenarnya. Nah, kebunnya berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Perhatikan, panjang sebenarnya dikalikan lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya adalah 60 meter, 45 meter.
Maka hasilnya sama dengan 2700 meter persegi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.